Dan menjelang debat perdana calon wakil presiden, ada 3 kontestan yang mengaku sudah mempersiapkan diri untuk memamarkan visi misi masing-masing. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan akan memaparkan visi mengenai ekonomi, sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran akan memaparkan programnya secara makro, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan siap menjawab sesuai pengetahuan yang dimilikinya mengenai tema debat. Muhaimin Iskandar atau Caimin hadir di Depok, Jawa Barat pada Selasa malam. Menyapa anak-anak muda di kota Depok dalam acara santai bertajuk Selepet Imin, calon wakil presiden nomor urut 1 ini menyebut dirinya sudah mempelajari topik debat dan visi misi, terutama di bidang ekonomi. Menurut Caimin, persentase tema ekonomi dalam visi misi tim Amin lebih dari 60%. Ya, yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi misi itu adalah ekonomi. Sementara itu saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu siang, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan tidak akan membawa keberhasilan ataupun program-program Kota Solo selama dia menjabat sebagai wali kota. Di debat Cawapres nanti Gibran akan memaparkan program secara makro. Kota Solo juga sempat kita yang makro-makro persiapan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan akan menjawab pertanyaan debat sesuai pengetahuannya. Mahfud yang ditemui di Depok pada Rabu sore berpendapat debat merupakan adu kemampuan dalam menangkap masalah. Ya pokoknya kalau saya ditanya apa saja nanti saya jawab sesuai pengetahuannya. Namanya kan debat itu bukan ujian disertasi. Ditanya kemampuan menangkap masalah. Debat Cawapres perdana yang digelar pada Jumat malam di JCC Senayan, Jakarta akan mengangkat tema ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan sekarang saatnya kita lihat bagaimana persiapan para calon wakil presiden menjelang debat malam nanti. Sudah ada 3 rekan saya, ada Reza Siregar, Teddy Zuhari, dan juga Nabila Putri. Kami ajak Anda ke Reza terlebih dulu. Reza, bagaimana persiapan Cawapres nomor urut 1, Caimin atau Muhaimin Iskandar? Reza. Ya, selamat sore Putri. Pada hari ini akan digelar debat kedua Pilpres 2024, di mana nanti malam untuk debat kedua ini akan dikhususkan untuk debat bagi para calon wakil presiden bagi masing-masing paslon. Dan nantinya untuk pada hari ini persiapan yang telah dilakukan oleh Muhaimin Iskandar atau akrab disapa dengan Caimin telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir. Dan untuk suasana di kawasan Widya Chandra di rumah dinas di Jakarta Selatan pada hari ini, pada sore hari ini, tampak sejumlah LPKB ini sudah datang ke rumah dinas Caimin untuk memberikan dukungan untuk menjelang debat berlangsung. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Waketum PKB Jazilul Fawait. Selamat sore Gus Jazil. Sore. Izin Gul. Alhamdulillah baik. Ini kalau kita melihat debat pada malam hari ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Persiapan apa saja yang telah dilakukan oleh Caimin? Selain ditunggu oleh masyarakat, saya yakin debat ini akan seru. Pak Muhaimin tidak mempersiapkan khusus, tidak ada persiapan khusus karena lebih dari 20 tahun Pak Muhaimin sudah berguru kepada rakyat. Berkeliling sejak pimpinan DPR, menteri, pimpinan DPR lagi. Jadi hari ini Pak Muhaimin hanya merekam semua masalah yang ada di rakyat dan disesuaikan dengan durasi debat nanti. Oleh sebab itu Pak Muhaimin juga pasti ya bertanya, mendapatkan input juga dari beberapa pakar yang ada, anak-anak muda. Yang jelas anak-anak muda lulusan dari London University, New York University, Tokyo. Untuk apa? Untuk tahu visi bahasa yang digunakan anak muda hari ini.
Gus Jazil, ini kalau kita melihat lagi salah satu program yang diberikan atau dijanjikan oleh Anies dan juga Caimin, ini adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 hingga 6,5% per tahun. Ini yang paling kecil dibandingkan dengan paslon lain. Ini apa tujuannya, Gus, memberikan pertumbuhan yang paling kecil dibandingkan dengan paslon lain? Ini bukan soal kecil dan besar, tetapi yang realistis. Sebagai contoh, lebih dari 9 tahun kepemimpinan yang ada, janji pertumbuhan ekonomi 7% itu ternyata tidak mampu. Apalagi kami melihat situasi global yang ada hari ini, ekonomi global yang ada hari ini karena peperangan dan lain-lain, berat sekali untuk sampai 7%. Jadi angka 5,5 sampai 6,5 adalah angka yang rasional dan realistik. Di atas itu kami berani menyampaikan dari pasangan Amin, angka itu tidak realistis untuk pertumbuhan ekonomi. Namun tentu pasangan Amin akan terus bekerja. Kalau lebih dari itu lebih bagus. Tapi kalau yang seperti terbukti hari ini tidak ada pertanggungjawabannya ketika ternyata pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, itu melanggar undang-undang sebenarnya. Pertanyaan terakhir, Gus. Ini lawannya nanti ada dari 02 dan 03, Gibran dan juga Pak Mahfud MD. Lawan terberat menurut 01 siapa, Gus? Kita tidak menempatkan lawan ya, Pak Muhaimin ini tipikal selama ini orang yang santun, cerdas, lucu, dan tidak suka nyerang-nyerang. Namun memang ada sedikit sindiran. Oleh sebab itu menurut saya dari 3 atau 2 pasangan yang ada, Pak Muhaimin tidak akan menggunakan teknik menyerang. Terima kasih banyak, Gus. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Ya, Putri, ini kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Gus Jazilul Fawait, Waketum PKB, memang tidak banyak persiapan yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Dan nantinya kami di sini masih akan menunggu jalannya perjalanan dari Anies dan juga Caimin, di mana nantinya mereka akan dijadwalkan berangkat bersama dari kediaman rumah dinas Caimin di kawasan Widya Chandra menuju JCC venue lokasi debat kedua Pilpres 2024. Kembali ke Anda, Putri. Baik, Reza, terima kasih. Sekarang kita lihat bagaimana persiapan Cawapres nomor 02 Gibran Rakabuming Raka. Ada Teddy Zuhairi di sana. Teddy, persisnya Anda berada di mana sekarang? Sudahkah ada informasi dari tim ses misalnya bagaimana persiapan Gibran menghadapi debat nanti malam? Selamat sore Putri, kalau bicara mengenai apa saja kegiatan dari paslon nomor urut 2 baik calon presiden Prabowo Subianto dan juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, informasi yang kami terima dari internal media center dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahwa disebutkan keduanya hari ini melakukan agenda aktivitas masing-masing. Prabowo Subianto kembali melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai Menteri Pertahanan, kemudian Gibran Rakabuming Raka ini tidak melakukan belusukan atau kampanye, hanya melakukan kegiatan internal saja dan juga tidak ada aktivitas khusus terkait kampanye, bukan persiapan terkait menjalani debat calon wakil presiden yang akan dilangsungkan pada pukul 7 malam nanti. Namun kami mendapatkan sedikit informasi aktivitas yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka tadi siang, walaupun tanpa agenda internal, kemudian tanpa melakukan belusukan. Pada pukul 12 tadi Gibran datang melakukan sholat Jumat berjamaah di Masjid Albina Kompleks GBK, dan rencananya Putri sekitar pukul 17 ini Gibran Rakabuming Raka akan tiba di kediaman dari Prabowo Subianto yang ada di belakang saya ini di Kartanegara 4 kawasan Jakarta Selatan. Dan informasi yang baru saja kami terima bahwa sesaat lagi calon presiden Prabowo Subianto akan tiba di rumahnya ini Kartanegara 4, kemudian disusul nanti akan tiba juga Gibran Rakabuming Raka, dan bersama-sama keduanya akan beriringan menuju lokasi debat di Jakarta Convention Center pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat nanti. Putri. Baik, terima kasih Teddy. Selanjutnya kita ke Nabila. Nabila memantau pergerakan Cawapres nomor urut 3. Prof Mahfud, apa saja kegiatan Prof Mahfud sepanjang hari ini dan bagaimana persiapannya menjelang debat nanti malam, Nabila?
Ya, selamat sore Putri. Saat ini saya berada di Posko Teku Umar, Jakarta Pusat, yang rencananya akan menjadi titik kumpul dari calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD dan calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo, sebelum nantinya mereka akan bersama-sama menuju ke Jakarta Convention Center yang menjadi lokasi debat. Mahfud MD direncanakan akan bergerak menuju Posko Teku Umar sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan tiba dijadwalkannya, kemudian akan bertemu terlebih dahulu dengan Ganjar Pranowo sekitar pukul 17.15 sebelum nantinya bersama-sama menuju JCC sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini Mahfud MD terpantau melakukan sejumlah agenda, namun agendanya pagi tadi Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait dengan peringatan Hari Ibu 22 Desember 2023. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD juga sempat menyampaikan 8 poin yang akan menjadi komitmen bersama Ganjar Mahfud jika terpilih pada Pilpres 2024. Poin-poin terkait kemajuan perempuan di Indonesia. Sementara pada siang harinya Mahfud MD masih sempat meluangkan waktu quality time bersama dengan keluarga. Dari informasi yang kami dapatkan tadi Mahfud MD berkumpul dan juga menuju ke salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta Selatan bersama dengan anak cucunya. Diketahui ini anak-anak Mahfud MD, 2 anak Mahfud MD sudah tiba di Jakarta karena memang putra-putri Mahfud MD tinggal di luar Jakarta, namun 2 diantaranya sudah tiba di Jakarta untuk kemudian memberikan dukungan moral terhadap sang ayah untuk menghadapi debat perdana calon wakil presiden. Sebelumnya debat diikuti oleh calon presiden, Putri. Kemudian tidak ada persiapan khusus yang disampaikan oleh Mahfud MD jelang debat. Memang Mahfud MD juga bercerita sempat diberikan setumpuk materi yang berkaitan dengan ekonomi yang menjadi tema utama pada debat hari ini. Namun disampaikan pula oleh Mahfud MD jika dirinya baru membaca beberapa di antaranya, tapi tetap optimis, tetap yakin untuk menghadapi debat pada malam hari nanti. Menurut Mahfud, biarpun dirinya dikenal publik sebagai tokoh yang menguasai ataupun berkecimpung di bidang hukum, namun bukan berarti dirinya tak siap jika harus berdebat di bidang lainnya, seperti salah satunya hari ini bidangnya ekonomi. Menurut Mahfud, jika akan menjadi pimpinan negara, artinya harus siap dengan segala bidang terkait dengan pemerintahan. Sehingga Mahfud MD cukup percaya diri untuk menghadapi debat pada malam hari nanti. Lokasi tempat saya melaporkan saat ini selain juga menjadi titik kumpul Ganjar dan juga Mahfud sebelum menuju ke Jakarta Convention Center, juga bersama dengan sejumlah perwakilan dari tim pemenangan nasional Gama, diantaranya Ketua TPN Arsyad Rashid, kemudian juga Wakil Ketua TPN ada TGB Zainul Majdi dan juga ada Gatot. Namun titik ini juga akan menjadi lokasi nonton bareng ataupun nobar dari sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Dari informasi yang kami dapatkan, infonya putra-putri Mahfud MD juga akan nonton bareng di lokasi ini, dan putra-putrinya juga sudah tiba terlebih dahulu di Posko Teku Umar tempat saya melaporkan saat ini. Sementara itu informasi yang kami bisa sampaikan, Putri, kami juga masih akan terus memantau situasi dari titik kumpul keberangkatan Ganjar Mahfud menuju ke JCC, poin-poin apa saja yang nanti akan dibahas, namun pastinya poin-poin terkait dengan visi misi ekonomi Ganjar Mahfud di 2024 mendatang juga sudah disampaikan sebelumnya pada dokumen visi misi yang disampaikan ke publik. Di antaranya ada soal ekonomi hijau dan biru dan bagaimana kemudian pasangan calon nomor urut 03 ini dapat mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh daerah Indonesia. Putri. Baik, terima kasih Nabila Putri langsung dari Posko Cawapres nomor urut 3. Sebelumnya ada Teddy Zuhari dari Posko Gibran dan juga kediaman Prabowo dan Prabowo Subianto. Dan sebelumnya ada Reza Siregar dari kediaman Muhaimin Iskandar. Terima kasih teman-teman, nanti kami akan kembali untuk melihat perkembangan terbarunya. Dan CNN Indonesia program spesial menjelang debat Cawapres Pemilu 2024 akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.